Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Febranti, kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang proses osifikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertiannya. Proses osifikasi adalah suatu proses pembentukan tulang baru oleh sel yang disebut dengan osteoblast. Sel ini dan matriks tulang adalah dua elemen yang paling penting yang terlibat dalam pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang pada manusia ada dua tahap, yaitu osifikasi intramembran dan endokordorium. Pertama, saya akan menjelaskan osifikasi intramembran. Proses osifikasi intramembran ini terjadi pada saat membran menyerabut digantikan oleh jaringan tulang. Osifikasi intramembran hanya terjadi pada tulang pipi tertentu. Secara singkat, proses osifikasi intramembran yaitu: pertama, tulang spons mulai berkembang di pusat osifikasi, yakni tempat dalam membran. Lalu, sumsum tulang merah terbentuk dalam jaringan spons, diikuti dengan pembentukan tulang padat pada bagian luarnya. Yang kedua, osifikasi endokondrium. Proses osifikasi endokordium terjadi pada saat tulang rawan hilang dan digantikan oleh jaringan tulang. Osifikasi endokondrium terjadi pada sebagian besar tulang tubuh. Berikut ini proses osifikasi endokondrium, yaitu: pertama, pada pusat osifikasi primer, tulang rawan hialin pecah membentuk rongga. Kedua, kuncup periosteum yang terdiri atas osteoblast, onteklas, sumsum merah, saraf, dan pembuluh darah limfa memasuki rongga. Osteoblast menghasilkan jaringan tulang spons. Lalu, osteoklas memecah jaringan tulang spons yang baru terbentuk, lalu membentuk rongga medula. Rongga medula akan semakin besar saat mengikuti penyebaran pusat osifikasi primer pada bagian ujung tulang. Lalu, tulang rawan akan digantikan oleh jaringan tulang padat pada bagian luar tulang. Kemudian, pusat osifikasi sekunder terbentuk di bagian epifisis dalam tulang panjang. Kuncup periosteum terbentuk, namun jaringan tulang spons yang nantinya berkembang tidak digantikan oleh rongga medula. Lalu, tulang rawan yang tersisa di luar epifisis akan membentuk tulang rawan persendian, sedangkan tulang rawan yang tersisa di antara pusat pengembangan osifikasi primer dan sekunder yang membesar membentuk lempeng epifisis.